A. Huruf A. Barang buktinya ada, terlihat, terjerat ke pengadilan masalah hukum. Kalau di penglihatan gue dan batin gue yang bilang enggak. Astagfirullahaladzim. Jadi dia make lagi. Make dan bandar pula. Make dan diduga bandar. Ya Allah. Nah, yang perlu diperiksa adalah tidak hanya Amarzoni, tapi kenapa barang itu bisa masuk ke rutan Salemba gitu. Jadi transaksinya di mana memang? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Pak Menteri kita, Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto, mengetahui masalah ini, dan saya yakin beliau mengetahui untuk memperketat. Karena tujuan orang masuk lembaga pemasyarakatan atau masuk penjara itu kan untuk supaya berubah menjadi orang baik. Lah kok ini masuk penjara sudah berkali-kali kok malah ada kesempatan bisa melakukan transaksi itu. Berarti ini ada kelalaian juga dari aparat. Jadi pemeriksaannya harus betul-betul jangan terulang ini kembali ini. Ini bahaya ini. Kasus Amarzoni ini satu orang. Ini tolong diperiksa semua ini. Amarzoni, lu itu tolol. Sekali lagi gue ulang ya, tolol. Ini kalau ada yang dengar, ada fans yang dengar juga, atau siapapun yang gak suka, silahkan. Gak ada masalah. Karena sekali lagi gue akan bilang, Amarzoni, Anda itu tolol. Kenapa? Karena gue benar-benar kecewa. Kecewa banget sama lu. Gue sempat ngundang lu. Dan bahkan kalau tidak salah, waktu itu dia, ya kan, yang minta diundang. Anda yang minta diundang di sini. Anda minta diundang di sini mau bicara tentang bagaimana Anda berhenti pakai narkoba, lalu Anda bicara tentang itu tidak ada gunanya, dan Anda minta diundang ke sini. Kasus yang menjerat Amarzoni kepada pengedaran narkoba menimbulkan banyak reaksi komentar, ya. Ada yang berkomentar positif, ada yang berkomentar negatif. Di antaranya yang berkomentar ialah Deddy Kombuzer yang mengatakan Amarzoni tolol. Kenapa tidak tolol katanya? Kenapa sedangkan keledai aja masuk ke lubang yang sama ketiga kalinya dia nggak mau masuk lagi? Ini Amarzoni manusia yang udah sering berulang-ulang kali masuk penjara gara-gara pemakaian narkoba, sekarang masuk lagi. Ya. Jadi komentar yang menurut saya teman-teman ada komentar yang pedas, tapi itu tidak masalah. Dan juga ada yang berkomentar ya, dengan terjadinya kasus pengedaran narkoba di lapas atau dalam penjara, ada juga berkomentar bahwasanya kalau bisa orang lapasnya juga diperiksa. Kenapa bisa narkoba masuk ke penjara? Tidak mungkin kalau tidak diketahui oleh orang lapas, ya kan? Tidak mungkin orang lapas yang menjaga penjara itu nggak mungkin tahu bahwasanya narkoba telah berada di dalam penjara. Dan juga komentar ini mengatakan, ya, penjaga penjaranya harus juga diperiksa. Kenapa bisa masuk? Sedangkan setiap kita masuk berkunjung ke penjara itu diperiksa dulu, ya, diperiksa barang bawaan kita. Tapi kenapa bisa narkoba itu masuk ke lapas penjara? Ini juga diperiksa, dan juga ada yang berkomentar seperti itu. Dan juga ada yang berkomentar, ya, berkomentar ingin membantu Amarzoni terbebas dari penjara Nusa Kambangan, karena Amarzoni menurut surat pengakuannya, ya, dia pengen bertobat dan dia nggak pengen mengulangi keadaan yang sama. Artinya Amarzoni betul-betul ingin berubah, ya. Pertanyaannya, ketika surat itu sampai ke Ustadz Deddy Sulaiman, besok harinya tiba-tiba Amarzoni ditangkap lagi oleh pihak kepolisian, ya, sehingga menimbulkan banyak reaksi. Dan juga para fan-fannya Nofri SR, ya, rata-rata mendukung agar Amarzoni dibebaskan, karena mungkin orang banyak beranggapan ini sebuah jebakan. Dan juga menurut ini nih yang saya katakan teman-teman, juga menurut ahli Gumai itu kan,
penerawang dari Indonesia itu juga mengatakan ada artis besar yang menjebak Amarzoni. Betul apa tidak menurut pengakuan Guma ini ya, seorang penerawang dari Indonesia ini yang sangat tersohor di Indonesia. Ia mengatakan ada di belakang layar itu seseorang yang menjebak Amarzoni, ya, seorang artis besar katanya yang menjebak Amarzoni. Betul apa tidak teman-teman? Banyak beragam komentar reaksi, tapi seharusnya kita teman-teman, ketika ada orang melakukan sebuah kekilafan atau kesalahan di masa lalu, kalau dia pengen bertobat, kalau dia pengen berubah, sikap kita ialah harus mendukungnya, harus mendoakannya, bukan malah membuat dia terpuruk lagi. Kita harus mensupportnya, ya, karena Amarzoni sekarang butuh support teman-teman. Amarzoni itu sekarang butuh support dari para netizen, doa dari para netizen, terutama fan-fannya Amarzoni, ya, untuk Amarzoni kembali bangkit menjadi lebih baik lagi. Karena itulah nama manusia teman-teman. Jadi manusia itu tidak lepas dari kilaf dan kesalahan. Itulah manusia. Sebaik-baik manusia itu adalah selalu merubah diri, selalu memperbaiki diri. Kan itu yang dianjurkan oleh agama kita. Jadi kalau hari ini Amarzoni ditangkap, ya, banyak orang beragam komentar. Saran saya, jangan Anda berkomentar negatif. Sikap kita ialah memberikan support kepada Amarzoni, memberikan tagar kepada Amarzoni agar Amarzoni tidak dijatuhi hukuman mati, ya, agar Amarzoni dibebaskan dari pengedaran, katanya pengedaran narkoba, ya, karena dari pengakuan Amarzoni sendiri dia dijebak, bayangkan teman-teman, baru dia keluar dari penjara, baru menghirup udara segar, baru bertemu dengan anak-anaknya, besok-besoknya dia ditangkap lagi oleh pihak kepolisian. Artinya apa? Ada sesuatu yang besar yang menurut saya pribadi yang tidak ingin diketahui oleh publik. Ini rahasia yang disimpan oleh Amarzoni, bisa jadilah. Saya nggak bisa berspekulasi itu. Saya beranggapan aja ya, berasumsi lah istilahnya, ya kan. Kenapa tidak? Orang menimbulkan kecurigaan. Apa yang menimbulkan orang kecurigaan? Masa langsung aja ditangkap, langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Sedangkan koruptor kelas kakap aja teman-teman. Koruptor kelas kakap, udah jelas dia koruptornya, berapa tahun lah penjaranya. Pakai remisi akhirnya bebas, ya kan. Ini dalam surat pengakuannya itu dia dijebak katanya. Ada yang aku tahu kronologisnya, aku tahu Amar dijebak, aku tahu, tapi transfer dulu. Banyak scammer dong. Are you okay? Terus sebelum dia di Nusa Kambangan juga di Cipinang, dia katanya udah sering dapet tekanan tapi secara psikologis gitu. Yang aku diginiin, dia sampai sempet aku udahin aja ya hidup aku yang katanya udah nggak berguna banget, aku diginiin terus gitu. Sian dong. Dia sampai ngomong gitu sama aku. Amar itu perlu didampingi dai, ustadz, psikologis. Dia sakit dong. Orang sakit itu diobati. Bang Amar, semangat Bang Amar. Semoga nanti segera dibebaskan. Pasti akan tercium juga. Begitupun orang yang menjebloskan Bang Amar. Nanti pasti akan tahu akibatnya. Tunggu aja permainan yang selanjutnya. Ini semuanya permainan latar belakang orang-orang yang tidak suka dengan Bang Amar. Saya fan beratnya Bang Amar dari desa. Semangat Bang Amar. Untuk Amarzoni kali ini gua mendukung Amarzoni dan Raffi Ahmad untuk mengusut. Karena kalau gua pikir-pikir ya, nggak mungkin ya pemakai narkoba dia aja yang disorot, ya kan? Apalagi dibilang tiba-tiba dia menjadi gembong narkoba atau pengedar narkoba. Buset, sampai ini sih kejadian yang paling terlebay abad ini, gua nggak yakin. Terus kok bisa terjadi itu di lapas? Coba, gua setuju banget sama Amarzoni yang ingin mengusut lapas, obrak-abrik itu lapas, bongkar bro, bebaskan Amarzoni. Ya harusnya Amarzoni itu direhab aja, nggak usah ditangkap, pakai segala drama-drama dibilang pengedar lagi. Lah kalau di dalam bisa ngedar, lapasnya apa berarti? Kocak. Untung ada Raffi Ahmad yang gercep. Ya kan? Itulah kalau kawan punya nurani, dia tersentuh, dia tergugah hatinya untuk
ah nggak mungkin deh teman gue kayak gini. Nah, kapok lo lapas.